Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama aku Lutmana Dewi. Let's check it out. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 3, yaitu memahami Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan berarti setelah kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia ya. Oke, di sini saya sudah meringkas beberapa poin. Yang pertama, Islam pada masa revolusi, yaitu ada beberapa partai politik. Dilihat dari segi ideologisnya, yaitu ada 3. 1, ideologi Islam, contohnya ada Masyumi, NU, dan sebagainya. Terus yang kedua ada ideologi nasional sekuler, yaitu hanya ada PN. Yang ketiga adalah ideologi Marxis sosialis. Susah sekali ya. Contohnya yaitu Partai Sosialis, Buruh Indonesia, dan sebagainya. Di sini saya ingin memberitahukan sedikit tentang Masyumi. Masyumi itu partai politik terbesar pada masanya, tahun 1945 sampai 1949. Tepatnya setelah Belanda dan Sekutu datang menjajah kembali, perjuangan Masyumi masa revolusi hampir total. Terus Masyumi menolak perundingan dengan Belanda. Ironisnya, Soekarno malah membubarkan kabinet dan meresmikan kabinet Syahrir. Jadi di sini kabinet Masyumi dibubarkan dan membentuk kabinet baru, yaitu kabinet Syahrir. Terus yang kedua, Islam pada masa demokrasi parlementer dan terpemimpin tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, Islam era parlementer. Di sini Nahdlatul Ulama atau NU keluar dari Masyumi. Karena apa? Karena menganggap bahwa Masyumi itu tidak adil, juga tidak menghormati ulama, ya juga menteri agama. Jadi di sini NU tuh merasa tidak dihargai karena Masyumi tidak menghormati ulamanya. Seperti itu ya teman-teman. Terus pada masa ini tidak ada satupun partai politik yang mayoritas. Terus yang kedua, Islam era demokrasi terpemimpin. Masyumi dan NU menempati posisi kedua dan ketiga pada hasil pemilu 1955. Tahun 1960 Masyumi dibubarkan, lalu disusul PSI. Terus terjadi krisis berkepanjangan. Soekarno diberhentikan MPRS pasca kudeta G30 SPKI. Demokrasi terpemimpin, tidak pernah ada pemilu. Jadi pada masa demokrasi terpemimpin tidak pernah ada pemilu teman-teman. Setelah terjadinya itu diberhentikannya Soekarno oleh MPRS pasca kudeta G30 SPKI. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu peran ulama menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Di sini peran ulama sangat besar sekali ya, karena kita kan membahas tentang memahami Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kita banyak membahas ulama, sedikit banyak ya. Yaitu 17 Agustus 1945 bertepatan tanggal 17 Ramadan 1364. Proklamasi dilakukan atas desakan ulama. Jadi pertama yang kita tahu dulu kan didesakan oleh kaum muda ya. Nah, di sini juga ulama berperan penting. Para ulama juga mendesak agar dimerdekakan. Yaitu contohnya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Oke, maaf. Ini ulama membentuk laskar militer untuk membendung pasukan sekutu dan Nica, Netherlands, pokoknya ini Nica itu punyanya Belanda ya, yaitu Laskar Hizbullah Sabilillah. Banyaknya kekuatan Islam dalam militer bentukan Jepang memanfaatkan kesempatan untuk mengusulkan pembentukan barisan sukarelawan bagi umat Islam, terdiri dari pemuda Islam. PETA sebagian besar komandannya ulama atau kiai. Jadi sini PETA sebagian besar komandannya itu kiai ya, para ulama. Terus poin yang keempat yaitu Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi terbentuk dahulu Masyumi. Jadi Masyumi itu ibaratnya gini, contohnya Masyumi itu yang pertama dan NU yang kedua. Pertama kan membentuk Masyumi, setelah Masyumi terbentuk baru membentuk NU, seperti itu. Dan Masyumi itu sebenarnya bentukan Jepang. Dan Masyumi dilarang Soekarno karena dianggap mendukung pemberontakan. Jadi tadi berkaitan dengan yang tadi ya, kalau nggak salah ya, berarti benar kalau nggak salah.
dibubarkan dan membentuk kabinet Syahrir karena Bapak Presiden Soekarno menganggap kalau Masyumi itu ikut mendukung pemberontakan kepada negara Indonesia, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada Masyumi berpengaruh dalam politik. Jadi Masyumi sangat berpengaruh besar dalam politik ya teman-teman, juga mempersatukan organisasi Islam. Jadi karena Masyumi itu partai politik pertama atau dibentuk terdahulu, makanya dia itu menjadi partai politik pemersatu partai politik Islam lainnya. Contohnya NU, Muhammadiyah, PSI dan lain-lain. Jadi ini Masyumi itu menyatukan, bukan menggabungkan ya, berarti bisa mempersaudarakan itu, bukan mempersaudarakan juga mempersatukan, sama ya, antara organisasi atau partai politik Islam lainnya. Oke teman-teman, begitulah sedikit pemaparan dari saya yang banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Bye-bye. Baiklah teman-teman, begitulah pemaparan dariku dan jangan lupa mampir.